Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat, dan kita selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang mutadin. Ya, teman-teman yang terkasih, di balik sorotan panggung, tepuk tangan penonton, dan perjalanan karir yang begitu menjanjikan, tersimpan sebuah kisah yang mengubah seluruh hidup seorang muslimah, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Keputusan yang ia ambil bukanlah keputusan yang mudah. Setelah melalui pergumulan panjang dalam pencarian akan kebenaran, ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Ia menghadapi tekanan sosial, penolakan dari orang-orang terdekat, bahkan mengalami berbagai penderitaan secara fisik dan batin karena mempertahankan imannya. Namun di tengah semua tantangan itu, ia tetap teguh karena percaya bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada apapun yang harus ia korbankan. Ya, teman-teman yang terkasih, bagaimana perjalanan iman yang mengubah hidupnya? Apa yang membuatnya tetap bertahan meski menghadapi begitu banyak penolakan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkapnya sampai selesai. Dan kiranya kisah ini menjadi berkat serta menguatkan setiap kita yang mendengarkan. Dan bagikan juga kepada keluarga, kawan dan kenalan, sehingga mereka juga boleh diberkati, iman mereka dikuatkan. Dan bagi mereka yang belum percaya Kristus, ketika mendengar kesaksian ini, mereka boleh mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebelumnya berterima kasih dulu dan mengucapkan shalom buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan YouTube kali ini. Saya memperkenalkan diri saya dulu, saya Nania Yusuf. Saya terlahir dari keluarga di seberang dulu, ya kan. Saya punya nama asli saya Nania Kurniawati Yusuf, cuman karena ikut Indonesian Idol jadi dipersingkat jadi Nania Yusuf, dan lebih nama panggungnya Narnia, karena biar pelafalan orang Indonesia tuh nggak susah. Kalau Narnia kan agak susah kan, jadi huruf R-nya dihilangin jadi Narnia begitu. Puji Tuhan, saya dulu agama saya di sini bilang gimana? Saya dulu mempunyai kepercayaan, saya Islam dulu dari kecil, dari saya lahir sampai akhirnya saya umur saya tahun 2009 akhirnya saya memutuskan untuk menjadi anak Tuhan karena saya melewati semua proses yang Tuhan berikan pada saya pastinya. Saya dulu dari kecil dididik untuk menjadi seorang muslim yang baik. Terus saya diajarin untuk sholat, diajarin untuk ngaji dan sebagainya. Keluarga saya, bapak saya dari Jawa, asli Jawa, mami saya ada Pakistan Jawa. Dan memang kita dari kecil semuanya memeluk agama Islam. Terus pendidikan saya terakhir saya kuliah di Vkom, Fakultas Komunikasi di UPN Surabaya. Tapi nggak tahu kenapa memang dari kecil, dari SD itu saya sudah tertarik dengan agama Kristen, karena saya waktu itu saya masih ingat saya kelas 2 SD itu saya pelajaran agama selalu kabur di anak-anak agama Kristen, karena di sana saya bisa diajari nyanyi, menceritakan bagaimana indahnya surga. Namanya juga anak kecil kan ya. Anak kecil kan pasti sukanya kan yang hal-hal yang menggembirakan gitu kan, bikin happy segala macam itu. Saya sempat kabur-kaburan waktu itu, dan nggak tahu kenapa setiap kali saya tulis biodata, zaman dulu kan namanya biodata ya Pak, nama biodata saya itu agama saya Kristen gitu, karena saya tertarik dengan nyanyi, dengan menceritakan kehidupan agama Kristen seperti apa gitu kan. Terus dari situ saya sempat keluarga saya sempat bapak sama mami saya sempat dipanggil gitu kan, sebenarnya menanyakan sebenarnya agamanya Nania ini apa sih gitu kan. Terus
mereka bilang agamanya Islam gitu kan. Mulai dari situ mereka mungkin agak bukan was-was ya, lebih lebih tepatnya lebih berjaga-jaga kali ya. Mungkin kok anak saya kok nulis agamanya adalah agama Kristen gitu, sampai suatu saat bapak sama mami saya itu keluarga saya sangat strength banget, jadi benar-benar yang sangat ketat banget dan disiplin banget. Saya mulai diajarin untuk ngaji, tapi memang dasarnya anaknya anak gimana ya, anak yang aktif banget gitu kan ya, disuruh ngaji cuman bertahan sehari gurunya gitu kan, terus sampai dimasukin ke TPA segala macam kayak gitu, yang ada main perang-perangan, yang ada main sarung kayak gitu-gitu kan ya. Jadi memang dari kecil itu memang Ya, sudah Mbak Nania, ya. Mbak Nania, Ya. sorry Mbak Nania, bisa pakai handsfree nggak Mbak? Soalnya suaranya kecil kelihatannya ya. Oh, kecil banget ya. Oke, Pak, sebentar ya Pak. Iya, coba pakai handsfree dulu Mbak, supaya ini. Ya sabar ya teman-teman ya, kita coba maksimalkan dulu supaya bisa didengar dengan baik ya. Iya, soalnya ini kan sambil charging ya Pak ya. Karena kan durasi kita kan juga lama juga, takutnya nanti malah berhenti di tengah jalan gitu. Sebentar, saya setting dulu. Iya. Terlalu kecil banget ya Pak? Iya, kelihatannya agak kurang minimal suaranya, kecil. Oh, kecil ya. Oke. Sebentar Pak. Ya. Saya coba dulu streaming ya. Ya, coba. Sabar ya teman-teman ya, kita lagi upayakan dulu ya supaya ini suaranya bisa maksimal. Halo. Sudah Pak? Iya. Ya, sebentar ya. Mic-nya agak dekatin ke mulut kali dikit, Mbak. Oke, sudah. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi memang dari kecil itu saya sudah bukan didoktrin, sebenarnya sudah dididik sih. Kalau saya bilang doktrin kayaknya terlalu vulgar ya, tapi saya dididik memang terlahir sebagai Islam gitu kan. Cuman di sini sudah ada namanya seperti apa ya? Zaman dulu kan masih anak-anak kan masih belum tahu kan mana yang benar, mana yang tidak gitu, karena tapi di situ orang tua sudah mengatakan bahwa kamu sebenarnya Islam kayak gitu. Selalu ngomong seperti itu. Sampai akhirnya diajarin ngaji, tapi semuanya pada mental semuanya gitu kan, sampai mereka mikirnya ini gimana sih, sampai orang tua saya pun juga kamu tuh maunya kayak gimana gitu kan ya. Singkat ceritanya adalah akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak ikut pelajaran agama pada waktu itu, dimana di waktu SD sampai SMP gitu. Tapi tetap saya diajarin untuk sholat dan macam, saya tetap sholat. Saya diajarin untuk puasa 40 hari, saya diajarin puasa untuk Senin Kamis segala macam. Ketika kalau misalkan saya pengen mendapatkan sesuatu, saya harus bahasanya tuh kayak kamu harus berdoa, kamu harus sholat, kamu harus puasa biar semuanya lancar kayak gitu kan. Dan saya menjalani itu semua sampai akhirnya saya waktu itu kuliah, semuanya saya jalanin, dan mereka pun juga senang gitu loh, sampai semua saya lakuin, dari sholat sunnah, sholat duha saya ikutin, sholat tahajud saya ikutin gitu kan ya, sampai akhirnya akhirnya saya menemukan titik balik dalam kehidupan saya. Titik baliknya adalah ketika saya terima Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ada Alkitab teman saya, sahabat saya sendiri, si Dede namanya. Waktu itu datang ke tempat saya sudah di Jakarta waktu itu, udah ikut Indonesian Idol. Waktu tahun 2007-an lah. Tahun 2007, dia datang ke tempat saya, kita ngobrol, dan dia kebetulan dia Kristen. Dan dia waktu itu pulang dari gereja, terus kita ngobrol, terus dia pamit pulang, Kak, aku pulang dulu ya. Oke gitu kan. Terus nggak tahu kenapa waktu itu Alkitabnya ketinggalan. Nah, dari Alkitab ketinggalan itu, saya kan orangnya kan nggak bisa, saya orangnya bisa ditantangi, dan saya orangnya sangat penasaran. Ini sebenarnya apa sih gitu kan? Saya penasaran. Saya waktu itu habis sholat Isya, saya baca itu Alkitabnya, saya baca Alkitab. Di situ ada tulisan bahwa kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bahasa yang saya tahu. Karena kan dari kecil kan saya memang nggak bisa ngaji karena saya bandel gitu lah ya. Tapi Tuhan itu, kalau misalkan Tuhan waktu itu menunjukkan bahwa siapa Tuhan dengan cara mungkin dengan bahasa Alkitab yang saya tidak tahu, saya mungkin nggak akan terima Yesus gitu kan. Sampai akhirnya
saya baca Alkitab, saya ada tulisan itu, kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Saya tutup Alkitab, jam 11 saya tidur. Jam 11 saya tidur, terus saya bangun jam 3. Saya terbiasa bangun pagi karena sholat tahajud kan ya. Saya bangun jam 3, terus saya ambil air wudhu, terus saya sholat tahajud. Nah, lagi sholat tahajud itu, nggak tahu kenapa pas saya lagi sujud gitu, saya bilang sama Allah waktu itu, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Itu spontanitas, sangat-sangat spontanitas. Saya nggak ada tuh yang kepikiran gimana-gimana, nggak. Ngomongnya cuma gitu aja, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tunjukin ke saya. Karena saya bilang dari awal kan ya, orangnya nggak bisa ditantangi dan nggak bisa dibikin penasaran kan. Sampai akhirnya setelah saya doa semuanya, saya sujud syukur semuanya, terus saya kembali tidur lagi. Ya kan, kembali tidur lagi. Nah, pas lagi in between itu antara tidur dan nggak tidur itu, tiba-tiba saya dengar pintu kamar saya itu diketok 3 kali. Pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya biasa tidur gelap, cuma ada cahaya sedikit doang gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa waktu itu saya tuh pengen tidurnya tuh gelap karena kan mikirnya udah pagi juga kan ya gitu. Terus pas saya kaget, saya lihat saya dengar ada pintu diketok 3 kali. Saya buka mata, nah di situ ada cahaya kecil malah membesar di tembok saya. Dan itu cahayanya sangat silau dan itu sangat putih banget. Saya sampai nggak bisa lihat kan karena silau gitu. Terus di situ ada sosok wajah yang saya sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Ketika saya buka mata, saya ngelihat itu, saya cuma sebatas leher dan kepala saja. Terus dia tersenyum pada saya. Dia tersenyum. Saya bingung. Saya dulu punya sikap. Saya dulu punya indera keenam. Saya bisa memprediksi orang mau meninggal seperti apa. Saya bisa memprediksi bakal ada kejadian apa. Saya bisa melihat apa. The things, maksudnya itu suatu yang hal-hal yang gaib segala macam saya bisa gitu. Nah, tapi kali ini saya buka mata dan saya lihat, ini kok sosoknya beda banget ya. Kok saya nggak pernah tahu nih. Bukan serem, tapi kok saya malah yang ngerasa nyaman. Terus saya ngerasa tenang gitu. Dan ketika saya melihat matanya itu dalam banget, itu benar-benar buat saya tuh sangat-sangat ngerasa kalau ini nyaman, ini loh tentram, ini loh aman, dan saya ngerasa dilindungin gitu. Dan dia tersenyum pada saya, dia benar-benar tersenyum. Terus saya mikirnya gini, kalau misalkan ini sesuatu yang aneh yang saya bilang tadi, sesuatu yang negatif, mungkin saya nggak akan ngerasa nyaman, yang ada saya takut gitu kan. Sampai akhirnya setelah itu saya cuman itu kejadian cepat banget, sekitar ada mungkin 10 detik, 15 detik ada. Karena cepat banget begitu dia Yesus nongol itu, saya benar-benar kaget dan saya merasakan semuanya. Hal positif semuanya saya rasakan. Ya karena kenyamanan itu kan. Setelah itu saya balik lagi tidur dan saya cuman kita pas bangun, saya cuman mikir doang, itu tadi apa ya? Kok aneh banget ya, kok nggak pernah ngeliat sebelumnya gitu. Sampai akhirnya saya nggak berani cerita sama siapa-siapa, ke mami, ke bapak, saya nggak mungkin cerita karena itu kan sesuatu yang saya juga belum tahu pasti sebenarnya itu apa gitu. Akhirnya saya keep sendiri. Tahun 2008 akhir, saya akhirnya cerita ke teman saya. Waktu itu dia punya dia juga melayani juga. Jadi teman-teman saya sama Kak Joy, sama Bang Lucky, itu kan yang mereka, si Kak Joy ini sering banget pelayanan sama Bang Roy ini. Dia orang Manado, Bang Roy Mande. Kayak saya cerita sama Bang Roy waktu itu kita di Oakwood, di mana di Kuningan. Kita cerita, Bang, aku pengen cerita deh, tapi aku nggak berani mau cerita sama siapa. Mau cerita apa kamu Nania, kan? Jadi saya ceritakan semuanya itu. Dia cuma bilang gini, Nania, kamu itu sudah dipilih Tuhan Yesus untuk jadi anaknya. Maksudnya, saya bilang gitu kan, iya, kamu dipilih Tuhan Yesus untuk melayani dia. Melayani, apa itu melayani? Saya nggak tahu kan. Terus dia cuma bilang gini, Nania, kamu punya suara yang luar biasa. Kamu dapat gift luar biasa dari Tuhan, anugerah luar biasa dari Yesus. Pergunakan itu, nak. Dia bilang itu. Saya bingung. Melayani itu apa? Saya tahu. Arti melayani adalah ketika saya melayani misalkan ibu saya atau bapak saya atau saya melayani itu. Tapi saya nggak tahu maksud dari melayani ke Tuhan itu apa, seperti apa. Dia cuma bilang, layani Tuhan dengan suara kamu. Permuliakan dia dengan nyanyian kamu. Dari situ, saya langsung mikir, emang iya ya? Emang orang Kristen begitu ya? Saya bilang gitu kan. Emang orang Kristen gak ada yang sholat segala macam kayak gitu, karena saya benar-benar dididik benar-benar sangat-sangat Islam banget gitu. Tapi di bang fanatik juga enggak, tapi membebaskan. Cuman dari kecil memang sudah terbiasa seperti itu.
Hingga akhirnya saya waktu itu saya bikin sama Bang Roy, dia bilang, oke, sekarang kamu harus apa namanya mencoba untuk menerima hadirat Tuhan seperti apa gitu. Dan akhirnya dia kasih beberapa CD lagu. Terus dia bilang gini, minggu depan kamu akan saya ajakin untuk melayani Tuhan. Wow, apalagi nih, saya bilang gitu kan. Kamu dengerin beberapa lagu ini Nanya, saya kirim ke rumah kamu dan dengarkan. Kamu siapkan satu lagu aja. Lagu itu yang benar-benar kamu harus dengarkan, kamu resapi seperti apa. Itu akan membawa kamu, dia bilang gitu. Akhirnya Pak, waktu itu hari Jumat dia kirim, ya kan? Hari Rabu dia kirim, hari Jumat sampai waktu itu tahun 2008 akhir. Terus akhirnya saya dengerin ada tuh lagu yang ini benar-benar lagu ini membuat saya itu sampai sekarang ketika saya lagi ngerasa sendiri, meskipun sebenarnya saya nggak sendiri, saya punya Tuhan. Ketika saya lagi hopeless, ketika saya lagi merasakan apa yang Tuhan kasih saya untuk memproses saya dengaran lagu itu. Judulnya Bagai Raja Wali. Lagu itu pertama kali saya dengerin. Saya terbiasa nyanyi itu, dengerin lagu, hafalin lagu dengan saya menutup mata, saya hafalin liriknya. Tapi kali ini Pak, ketika saya dengerin lagu itu, badan saya itu berasa kayak ada yang ngangkat. Itu ringan banget. Saya nggak berani buka mata. Apalagi pas saya denger rapnya yang ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Itu badan saya itu berasa kayak enteng banget. Jadi kayak saya tuh ngerasa kalau saya tuh lagi nggak di tempat duduk, tapi kayak lagi diangkat gitu. Terus saya nggak berani buka mata gitu karena saya takut gitu kan. Saya masih ngedenial, masih yang apa namanya, masih bisa belum terima yang masa iya seorang muslim dengerin lagu kayak begini? Masa iya sih saya harus mendengarkan lagu-lagu gereja? Saya masih di hati saya masih yang rasa yang wah enggak deh, masih kayak begitu. Tapi Tuhan dengan apa namanya, memang sifat Tuhan itu luar biasa, dengan kesabaran Tuhan seperti itu. Jadi saya ngerasa bahwa wow, ini ya yang namanya kuasa Tuhan tuh. Saya baru sadar itu ketika saya sudah apa namanya, terima Yesus sebagai juru selamat saya. Dengan apa namanya, saya pengen nangis malah. Dengan apa namanya, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, sampai akhirnya saya waktu itu memberanikan diri untuk bawain lagu itu pelayanan. Waktu itu hari Minggu akhirnya saya ketemu sama Bang Roy lagi, saya ngobrol sama Bang Roy cuma bilang, ayo Nania, kamu mulai melayani Tuhan. Akhirnya saya datanglah ke gereja waktu itu di Gading Serpong. Saya masih ingat gerejanya 2-3 lantai gitu kan. Terus saya nyanyi. Nah, pas saya nyampe ke gerejanya itu, saya ngerasa gini. Saya bilang gini ke diri saya, ini benar nggak ya? Ini saya ini Islam loh. Kok saya masuk gereja ya? Apa kata orang tua saya? Apa kata keluarga saya? Apa kata teman-teman saya? Kok Nania bisa masuk ke gereja? Gitu kan? Tapi hati kecil ngomong kayak begitu, tapi kayak badan itu kayak mau balik ke belakang tuh kayak nggak bisa, kamu harus lewatin ini semuanya gitu kan. Akhirnya saya melayani Tuhan, akhirnya saya duduk manis, sampai akhirnya saya dipanggil untuk ke atas mimbar dan saya mesti ngomong. Saya bingung, saya nggak ngerti. Kalau misalkan saya shalom, saya nggak ngerti artinya apa. Saya ngomong assalamualaikum nggak mungkin, kan bukan tempatnya. Akhirnya saya cuma bilang gini, selamat pagi, Nania, kasihan. Nah, pas lagi saya ragu-ragu seperti itu, saya benar-benar takut. Tiba-tiba ada suara ngomong di telinga saya. Suaranya begini, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. 3 kali ada di telinga saya. Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Saya bingung. Sampai akhirnya saya nyanyi. Selesai nyanyi, saya duduk, saya lemes. Maksudnya apa nih, gitu kan? Nah, akhirnya waktu itu saya pegang handphone, saya mainan handphone. Karena saya nggak tahu perintah pas lagi khotbah, saya nggak tahu artinya apa, jadi saya main handphone. Saya WhatsApp teman-teman saya. Gue lagi ada di gereja nih, gue salah nggak ya, gitu kan. Sampai akhirnya acara kebaktiannya selesai, saya turun ke bawah. Pas saya mau pulang, tiba-tiba saya dikejar sama anak kecil, sekitar 5 tahun, 6 tahun, namanya Michelle, gitu. Dia bilang gini, tante, aku mau ngomong sama tante. Kenapa? Saya bilang gitu kan.
Terus mamanya bilang, iya Nania maaf ya, mau foto sebentar, terus ada yang mau disampaikan sama si Michelle, dia bilang gitu kan. Oke, gak apa-apa Kak, gitu kan. Nah, dia bilang gini, Tante, aku tadi lihat Tuhan Yesus peluk Tante Nania dari belakang. Hah? Kamu gimana? Kan di pas Tante Nania lagi nyanyi. Itu perasaan saya, wah, campur aduk. Saya antara percaya dan nggak percaya. Terus akhirnya Bang Roy, saya tanya, Bang Roy lihat nggak? Ya nggak mungkin saya lihat kamu yang bisa merasakan. Terus saya nanya ke mamanya, Kak, kok bisa ngomong kayak gitu? Dia bilang gini, Nania, Michelle tuh adalah tim pendoa kita yang paling muda. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia bisa melihat hadirat Tuhan. Dan dia tadi harusnya sekolah minggu, tiba-tiba dia ngomong, Mami, aku nggak mau sekolah minggu, aku pengen lihat Nania dari depan. Dia bilang gitu. Dan dia menyampaikan itu. Mulai dari situ saya pulang, saya merenungi. Jadi benar-benar ada ya Tuhan Yesus ya. Saya bilang gitu. Apa yang saya rasakan selama ini, yang dulunya saya merasakan ketika saya masih di seberang, saya merasakan begini. Tapi ketika saya mengenal Yesus, yang ada saya merasakan sentuhan itu ada, nyata itu ada, hidup itu ada. Saya merasakan gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pelayanan. Saya melayani macam saya sampai keluar kota gitu kan ya. Dan saya di situ belajar Alkitab sedikit demi sedikit. Saya bercerita ke teman-teman saya. Dan mereka yang paham tentang Alkitab, saya orang yang rajin bertanya-tanya. Mereka kirim saat teduh di apa, terus pembahasan gereja, Alkitab seperti apa. Saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kuasa Yesus yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika saya sudah mendapatkan itu semuanya, saya merasa nyaman, saya merasa tenang, saya merasa ada kedamaian. Saya dibaptis waktu tahun 2009 bulan September di Bandung, di KM waktu itu. Saya berangkat dari mana? Dari dari Jakarta ke Lembang. Saya berangkat itu sekitar jam 12, waktu itu macet, jam 4 itu baru nyampe. Begitu nyampe, dikasih obrolan segala macam, jam 6 pas azan maghrib saya baptis Islam. Dan Tuhan bekerja untuk saya pertama kalinya. Siksaan saya, kira 6 saya itu dihapus Tuhan. Tuhan cuma kasih omongan, kasih pembicaraan, bukan kasih suara bahwa ini bukan hak kamu. Hak kamu adalah segalanya. Karena saya kan kelihatan bisa melihat orang meninggal seperti apa gitu. Itu diambil teman-teman Tuhan. Benar-benar saya rasa mata saya jernih. Yang biasanya saya pergi kemana-mana tuh banyak dengar tolong saya, bantu saya. Ini sekarang enggak gitu loh. Dan pas azan maghrib. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya seperti biasa melayani dan saya tidak pernah ngomong ke siapa-siapa. Karena buat saya ketika saya memutuskan untuk terima Yesus, itu urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan manusia. Gitu kan. Saya keep sendiri sampai akhirnya masuk tahun kedua, orang tua saya tahu. Saya dibuang dari keluarga saya. Pekerjaan yang sudah saya tanda tangani, saya kontrak, harus terpaksa saya batalkan karena saya marah sama Tuhan. Saya dibuang, saya nggak boleh ketemu anak saya, terus saya nggak boleh pulang waktu itu. Saya benar-benar diasingkan, teman-teman saya semua pada ngejauhin saya, banyak fitnah segala macam. Kerjaan semuanya jadi mundur semuanya, bahkan cancel semuanya gitu. Saya cuma dalam Tuhan, saya marah waktu itu, Tuhan mana? Katanya Tuhan mau kasih aku jalan lurus. Katanya Tuhan mau kasih jalan keselamatan. Kok ini malah aku gak selamat? Saya bilang gitu. Kok malah aku kehilangan anakku? Kok malah aku kehilangan keluargaku? Mana? Saya bilang gitu. Oh ya Tuhan ya, saya udah ngomongnya udah lugu ya, karena saya marah sama Tuhan waktu itu. Saya benar-benar kecewa Tuhan. Gak ada jalan keselamatan. Saya bilang gitu. Setiap hari saya nangis, saya bukan, saya kayak orang gila karena nggak bisa ketemu orang tua saya, nggak bisa ketemu anak saya waktu itu masih kecil kan. Sampai akhirnya ketika saya sudah capek, saya benar-benar capek banget, itu saya lakuin itu sekitar 2 bulan.
2 bulan saya dengan keterpurukan saya, dengan kecewaan saya sama Tuhan. Ketika saya terpuruk, ketika saya sudah benar-benar udah umpatan semuanya udah saya ngomong sama Tuhan, tiba-tiba hati kecil saya bilang, oke Nania, kamu harus berserah ya, bukan terserah. Saya berserah waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku minta maaf. Sekarang aku menjalani apa yang harus aku jalani. Aku ikut Tuhan. Aku mendengarkan Tuhan. Ketika saya berserah, Tuhan bicara pada saya. Kamu diam, saatnya saya bicara. Saya benar-benar tunduk. Saya mau berjalan sama Tuhan. Saya mau melewati proses semuanya yang Tuhan kasih ke saya. Saya bisa terima kalau saya dibuang. Saya waktu itu dipikir, saya lagi sakit, pengen dipeluk sama orang tua. Saya pengen sama anak saya, tapi saya nggak punya siapa-siapa. Saya cuma ngomongin sama Tuhan, aku pengen dipeluk, aku kedinginan. Itu berasa badan saya ada yang meluk dari belakang. Terus saya setiap kali apapun itu saya jadi komunikasi sama Tuhan. Karena Tuhan benar-benar buang saya semuanya, pekerjaan saya nggak ada sama sekali. Karena dengan saya terima Yesus kan. Saya benar-benar sendiri, uang di tabungan itu benar-benar menipis karena saya nggak kerja waktu itu, ya kan, sempat nggak kerja waktu itu sekitar 3-4 bulanan gitu, dan saya mesti apa namanya kasih anak saya kan, saya kasih anak saya uang ditolak sama mami saya, itu uang haram, itu nggak benar, itu uang iblis segala macam kayak gitu. Saya cuma bilang Tuhan, mereka nggak tahu seperti apa, saya bilang gitu. Saya komunikasi terus sama Tuhan, mau makan saya ngomong sama Tuhan, mau pergi saya ngomong sama Tuhan. Pokoknya saya punya teman cuma Tuhan doang. Singkat ceritanya adalah ketika saya sudah benar-benar yang berserah apa yang saya bilang, masuk tahun ketiga, bapak saya, bukan belum, waktu itu masuk tahun ketiga, ini teman-teman itu yang awalnya apa namanya ngejauhin saya, tiba-tiba ngedeket ke saya, dan saya bilang ke Tuhan, pasti Tuhan memulihkan kan satu-satu, saya bilang gitu, karena saya benar-benar sendiri Tuhan. Dari situ Tuhan bekerja untuk saya, sudah mulai bekerja lagi gitu kan, saya happy lagi gitu, saya melayani lagi dengan idenya, saya menyuarakan Tuhan Yesus sampai penjuru manapun itu, sampai saya pelayanan di mana namanya di pedalaman Kalimantan, saya memuliakan nama Tuhan. Saya bilang Tuhan luar biasa meskipun dari proses seperti itu, tapi saya memutuskan tetap setia dan akan setia sama Tuhan. Dan akhirnya waktu itu bapak saya telepon saya ngomong, yang awalnya bapak saya itu bilang, kamu akan saya bunuh, kamu nggak layak jadi anak saya, mami saya apalagi, karena Islam banget kan, saya akan bunuh kamu, saya nggak boleh pulang. Tiba-tiba waktu saya perjalanan ke Bandung, waktu itu jam 8 malam, masih ingat, saya di mobil, tiba-tiba ada SMS aku. Saya lihat, cuma dua SMS ya Pak, saya lihat gitu, wah, Bapak, saya taruh dulu handphone saya di dekat saya doa sama Tuhan, ini apa lagi ya, saya bisa capek loh, apa namanya, di teror terus-terusan, saya bilang gitu. Terus, saya mikir lagi di situ. Kalau saya nggak buka, saya gimana kalau saya buka dapat gitu kan. Habis saya bilang, oke Nania, you have to open it. Oke, jadi saya buka itu. Ternyata itu SMS pertama kali yang bikin saya bahagia sebagai-bagainya. Dia cuma bilang gini, Nia, panggilan rumah saya Nia kan, Nia, Bapak kangen, kamu di mana? Saya bingung jawabnya. Saya bilang waktu itu saya layanan saya nggak mungkin. Saya bilang, aku lagi di mobil, aku jalan ke Bandung, dan aku mau ada yang nih. Bapak di mana? Bapak lagi di Jakarta. Ayo ketemu. Saya bilang, Pak nggak bisa. Besok pagi saya baru nyanyi. Itu hati saya tuh sangat gimana ya? Antara bahagia, terharu, tapi aku juga gitu kan. Akhirnya waktu itu saya bilang sama Bapak pulang kapan? Bapak besok pulang gitu kan. Oke Pak, aku janji nanti sebisa mungkin aku ini hubungin Bapak ya, saya bilang gitu kan. Gak mungkin Bapak besok selesai soalnya balik ke Surabaya gitu kan. Dan itu benar-benar saya nyampe hotel, saya ulang kali kata-katanya, saya ulang, saya bilang gini, Tuhan,
Benar loh, Tuhan sudah memulihkan dengan cara Tuhan, dengan benar-benar waktunya Tuhan, yang mungkin kita rasa bahwa waktu Tuhan itu lama banget sih gitu kan. Mungkin buat kita lama banget, tapi ternyata Tuhan itu mengerjakannya itu yang step by step, dari benar-benar yang pelan, tapi pasti gitu loh. Hingga akhirnya saya bilang, dari situ saya bilang sama Bapak, kita komunikasi apa? Saya akhirnya terbuka komunikasi dengan Bapak saya. Dan saya bisa ngobrol sama sama anak saya. Karena waktu itu masih kecil. Saya bisa ngobrol, sampai akhirnya saya memutuskan untuk, oke, akhirnya ya udah aku pulang deh gitu kan. Itu udah masuk pas. Ya, jadi selama tahun ketiga itu saya sudah baik-baik saja sebenarnya, tapi hanya Bapak aja yang bisa terima ya. Sampai akhirnya masuk tahun kelima, nah itu tahun kelima, Bapak saya itu bilang, Ania, mendingan kamu pulang deh, karena anak kamu mau ulang tahun, gitu kan. Oh iya, aku mau pulang, saya bilang gitu. Oke, aku mau pulang, Pak, gitu kan. Nah, pas lagi mau pulang itu, saya juga bingung, gitu, bingungnya apa? Ini perasaan hati kecil saya sebagai ibu kangen sama anak saya, karena sudah lama nggak ketemu anak saya. 5 tahun lah, anak saya waktu itu, ulang tahun yang kelima. 5 tahun saya nggak ketemu anak saya. Bayangin, saya nggak bisa melihat perkembangan dia sebagai anak seperti apa. Dari kecil sampai besar saya nggak tahu seperti apa. Saya pengen pulang. Hari kecil saya bilang tidak, tapi secara daging saya pengen ketemu anak saya. Itu begitu waktu di hati kecil, iya tidak. Sampai akhirnya asisten saya bilang, Kak, ayo pulang. Ini kesempatan Kakak untuk pulang. Saya bilang, iya ya. Pulang ya deh, pulang kan. Nggak tahu kenapa waktu itu saya nyanyi, ada nyanyi di Balikpapan. Harusnya ada dong direct flight dari Balikpapan ke Surabaya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya bilang sama asisten saya, pesenin aku tiket pesawat dari Balikpapan ke Jakarta baru lagi Surabaya. Asisten saya cuma bilang, bisa direct, nggak usah, gue pengen kayak gitu, saya bilang gitu kan. Yang pulang ke Jakarta siang. Perasaan saya udah nggak enak. Itu nggak enak, tapi ya tadi karena saya kangen sama anak saya. Antara iya dan tidak. Pulanglah saya ke Surabaya. Sampai Surabaya jam 8 malam itu. Bapak jemput saya, mami jemput saya, anak saya. Anak saya yang utama. Dia tiba-tiba lari ke saya, dia bilang, dia pegang muka saya, Mami. Saya hati saya nangis di situ. Nangis. Setelah 5 tahun saya nggak ketemu anak saya. Saya cium tangan bapak saya mau cium tangan mami saya, ditepuk mami saya, tangan saya ditepuk mami saya. Aku bisa terima pulang apa? Saya bilang gitu kan. Pulanglah saya ke Kediri waktu itu. Pulang ke Kediri, setelah itu saya besok paginya saya bangun, saya melaksanakan apa yang namanya menjadi seorang ibu yang seutuhnya. Saya ngurusin makan anak saya, ngerawat anak saya, karena waktu itu dia masih TK kan. Terus setelah itu saya bisa posisikan saya sebagai ibu yang sebenarnya untuk anak saya. Saya ngatur-ngatur ulang tahunnya dia. Saya di sana itu awalnya mau 3 hari gitu kan ya, mau 3 hari. Nah, acara selesai, itu mami saya nggak nyapa saya sama saya, saya komunikasi sama adik-adik saya. Kalau saya, itu cuma berempat doang, itu saya ngomong sama dia, saya ngomong sama mami saya, kayaknya enggak deh, saya berani, dan mami saya pun juga menutup diri untuk, ya nggak usah gitu kan. Sampai akhirnya, acara anak saya selesai, saya lagi packing, karena misalnya, besok sore saya pulang ke Jakarta. Saya nggak tahu kenapa waktu itu, saya bawa barang-barang itu semua, karena kan saya habis dari Balikpapan langsung Surabaya. Saya lagi tiba-tiba anak saya udah saya bikin susu, dia ngedot. Terus dia bilang gini, Mami, aku mau ikut yang Putri, mami saya waktu itu mau nganterin sepupu saya pulang kan. Mami saya keluar mobil dari garasi. Saya bilang sama dia, Naya, kamu sudah bersih, kamu harus tinggal di rumah, nanti kamu dimandiin lagi, saya bilang gitu. Saya ngomongnya agak kenceng, karena posisinya adalah Naya di ruang tamu, saya di kamar gitu kan, saya agak kenceng. Itu mami saya dengar, saya bilang gini, Naya, kamu ada di rumah, kamu gak boleh kemana-mana, saya bilang gitu kan. Itu mami saya dengar saya teriak begitu,
Aku buka pintu mobil, jeder. Itu dia marah sama saya. Saya kaget pas saya lagi packing begitu, tiba-tiba mami saya jambak saya dari belakang. Saya diseret, saudara. Saya diseret, benar-benar saya diseret. Saya ditendang, saya diledahin, saya dicakal sama mami saya. Rambut extension saya itu sampai copot dan ini berdarah. Kuku saya diinjak sama mami saya. Jangan dipalanya lagi, mami ngangkat koper itu ditaruh di mana, di dekat di halaman belakang. Ternyata mami saya itu udah tapi yang namanya bensin. Itu barang-barang saya di bensin dan itu meledak. Dan itu benar-benar yang suaranya itu benar-benar kencang banget. Dan mami saya tahu, saya cuma takut gitu kan, takut, saya sambil nangis. Saya tahu itu mami saya itu mau nyiram saya kayak bensin. Saya bilang sama Tuhan, kalau misalkan aku bisa selesai pada malam hari ini Tuhan, aku tidak akan pernah menggantikan nama Tuhan Yesus dengan nama siapapun juga. Saya bilang. Itu mami saya pas menyiram saya, mami saya kepental jauh. Mami saya nggak berhasil untuk menyakiti saya diseret lagi di kamar, saya ditendang lagi, diludahin. Padahal kamu tuh kan iblis, dia sesuatu iblis, bukan jalan kebenaran, nggak ada ceritanya begitu. Saya disandra di rumah saya 10 hari. Setiap hari saya disiksa, setiap hari saya dipukulin. Sampai suatu sore tiba-tiba mami masuk kamar, dia seret saya, ikut mami. Saya naik mobil gitu. Saya naik mobil, terus saya bilang, untuk pertama kalinya saya ngaku sama Tuhan, aku takut, aku mesti ngapain sekarang. Aja supaya Tuhan bisa pilih saya. Jangan pernah beranjak dari mobil. Saya bilang, jangan pernah beranjak dari mobil. Benar dong. Pas saya udah nyampe tujuan, itu di tengah sawah daripada gubuk. Itu orang-orang pada seret saya semuanya. Ambil saya di belakang, dia tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, saya dipukul segala. Saya nggak beranjak dari mobil. Ternyata mami saya akan mengembalikan saya ke masa lalu saya. Tapi Tuhan tidak izinkan. Kita ada di situ sekitar 1 jam setengah, hampir 2 jam. Mereka mukul-mukul saya. Mereka selesai capek sendiri mungkin ya. Saya dibawa lagi sama mami saya ke rumah. Saya dihajar lagi. Saya bilang sama Tuhan, aku mesti gimana? Mereka nggak ngerti apa saya perbuat sama mereka. Mami aku nggak tahu dan bapakku juga nggak tahu Tuhan. Itu bilang gitu. Akhirnya handphone apa? Saya udah nggak punya apa-apa. Semua barang-barang saya dibakar sama mami saya. Saya cuma pakai baju yang melekat di badan saya waktu itu. Terus handphone bapak saya, handphone karyawan kita disita semuanya biar saya nggak bisa hubungin agent saya di Surabaya waktu itu kan. Nggak tahu kenapa waktu itu bapak saya rasa mungkin iba sama saya dan kasihan sama saya. Dia buka pintu, dia bilang, ayo kita keluar dulu, kita ngobrol, bilang gitu. Oke Pak, kita ngobrol ya Pak, bilang gitu kan. Terus saya curhat di situ, Pak. Saya terima Yesus bukan karena siapa-siapa. Saya terima Yesus karena saya menemui, karena saya ada ketemu sama Yesus. Bukan karena saya pacaran sama siapa, bukan karena saya dekat sama siapa, bukan karena saya pengen yang seperti apa, enggak. Tapi aku ketemu Yesus benar-benar yang pribadi, antar pribadi aku sama Yesus. Saya bilang gitu. Bapak saya cuma bilang, iya Bapak percaya. Nah Bapak saya dulu rokok, dia ambil kantongnya dia, tuh dia, kok ini ada handphone. Udah, kamu hubungin agent kamu minta jemput. Akhirnya saya telepon agent saya, besok paginya saya waktu itu jam 7 pagi, saya dijemput terus sekitar jam 3 pagi saya dijemput. Saya melarikan diri, saya dibantu sama bapak saya melarikan diri. Akhirnya saya sampai ke Jakarta. Dan itu saya bilang sama Tuhan, terima kasih. Itu benar-benar Tuhan itu bekerja untuk saya. Coba kalau misalkan saya waktu itu mengiyakan orang tua saya untuk kembali ke lalu, saya tidak akan pernah hidup seperti ini. Singkat ceritanya adalah ketika saya sudah sampai di Jakarta, saya benar-benar yang ngomong sama Tuhan, aku mau ikutin kata Tuhan, aku mau ikutin semuanya kata Tuhan. Dan puji Tuhan, dari situ semua sudah mulai dipulihkan sampai akhirnya keluarga saya bisa menerima saya sebagai anaknya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini mereka sudah menerima saya sebagai anaknya. Kita selalu saya selalu kalau misalkan Lebaran saya pulang, terus kalau misalkan saya mengucapkan selamat Natal segala macam gitu. Itulah
kehidupan saya setelah saya terima Yesus dan sekarang semuanya sudah dipulihkan, tinggal satu, pengen mereka terima Yesus juga dalam kehidupan mereka, terutama anak saya. Jadi ikut Tuhan itu sebenarnya tuh lebih sedap gitu kan ya, serem juga tapi ya memang harus dijalani gitu, karena apapun yang proses yang kita lewati, Tuhan itu sudah merasakan sebelumnya, sudah bisa merasakan sebelumnya, tapi pasti ada keselamatan. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih selamat dan saya akan selamatkan sama Tuhan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih. Halo? Halo? Ya, bisa dengar Mbak Nia? Halo Mbak Nia? Iya. Ya. Ini memang di tempat kita ini sinyal agak kurang maksimal. Ya. Oke, ya Pak, ya Pak. Masih mau dilanjutkan Mbak Nia? Sudah Bapak. Oke, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya teman-teman. Karena saya kasih penjelasan seperti ini. Tuhan Yesus itu kebenaran. Tuhan Yesus itu kebenaran. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Itu tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 13. Ayat 13 sampai 11 ya. Di situ dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka iblis akan marah. Ya, dia akan menggunakan keluarga, dia akan menggunakan teman, dia akan menggunakan lingkungan, dia akan menggunakan siapa saja yang iblis akan pakai untuk menyiksa, ya, yang dipakai iblis untuk menyerang iman kita supaya apa? Supaya kita mundur dan jangan ikut Tuhan Yesus. Kok bisa begitu ya? Karena iblis tidak suka manusia selamat. Iblis mau manusia semuanya mati binasa, dihukum di dalam neraka. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menerima keselamatan. Jadi disinilah kita melihat jelas bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan berbagai narasumber yang kami hadirkan, hampir semuanya mengalami hal yang sama. Artinya, pada saat mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka aniaya mulai datang, tekanan mulai datang. Bahkan aniaya itu datang dari keluarga sendiri, dari orang-orang terdekat. Bahkan ada yang sampai diceraikan suaminya, ada yang sampai tidak dikasih harta, ada yang sampai ya seperti itulah. Nah, Mbak Nania tadi sudah menyaksikan bagaimana ibunya sampai rambutnya dijambak, sampai luka, ya, karena itu adalah satu proses bagaimana reaksi dunia, ya. Jadi dunia ini sangat marah, dunia ini dikuasai setan, teman-teman, ya. Dunia sangat marah kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam iman kita, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita tetap bertahan, maka kita akan selamat. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, karena mereka akan diselamatkan. Jadi kalau kita, artinya iman kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu mau mengikut aku, jikalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak jadi pengikutku. Jadi itu memang merupakan konsekuensi ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan masuk ke live chat. Linknya nanti kami taruh di live chat ya, supaya teman-teman silakan masuk supaya bisa kebagian ya, karena cukup banyak juga katanya yang sulit masuk dan juga biasanya kalau sudah padat agak susah ngantrinya ya, karena kalau jaringannya sudah full mau masuk itu kadang-kadang sudah sulit. Ya teman-teman yang terkasih, demikianlah perjalanan iman dari Nania Idol. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, penuh air mata, pergumulan, dan pengorbanan. Keputusan untuk mengikuti keyakinan yang diyakininya benar, membawa konsekuensi yang sangat besar dalam hidupnya. Ia menghadapi tekanan sosial, penolakan dari orang-orang terdekat, bahkan mengalami berbagai penderitaan. Namun di tengah semua itu, ia tetap memilih bertahan, karena ia percaya bahwa damai sejahtera yang ditemukannya di dalam Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang pernah ia milikinya. Kesaksian ini mengingatkan kita
bahwa setiap orang memiliki perjalanan rohaninya sendiri. Apapun latar belakang kita, Tuhan mengenal hati setiap manusia dan memanggil setiap orang untuk datang kepadanya dengan hati yang tulus. Perjalanan iman seringkali tidak mudah. Ada air mata, ada penolakan, bahkan ada saat-saat ketika kita merasa berjalan sendirian. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap padanya. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam pergumulan. Mungkin kita sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup. Mungkin kita sedang mengalami penolakan, kehilangan, atau tekanan karena mempertahankan apa yang kita yakini. Ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap air mata yang jatuh dan mengetahui setiap pergumulan yang kita alami. Tidak ada satupun penderitaan yang luput dari perhatiannya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Janji Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi dia berjanji akan menyertai setiap langkah orang yang percaya kepadanya. Di saat manusia dapat meninggalkan kita, kasih Tuhan tetap setia. Di saat dunia menolak kita, Tuhan tetap membuka tangannya. Di saat kekuatan kita habis, kasih karunia-Nya sanggup menopang kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesaksian Nani Idol menjadi pengingat bahwa pengharapan selalu ada bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Semoga kisah ini mendorong kita untuk semakin mengasihi sesama, menghormati perbedaan, dan terus hidup dalam kasih, kerendahan hati, serta kebenaran. Dan marilah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Bila kesaksian ini memberkati dan memberi pengharapan bagi teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan kesaksian lainnya. Dan juga bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan juga kenalan, atau siapa saja yang membutuhkan pengharapan, sehingga mereka juga diberkati, iman mereka dikuatkan. Kiranya damai sejahtera, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga. Shalom.